Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Matematika Dasar, di mana kita akan membahas tentang konsep tamadun mandiri dan 7 nilai dasar yayasan yang biasa disingkat dengan 7 NDY. Nah, untuk metode pengajaran yang digunakan di sini adalah discovery learning dan small group discussion ya. Jadi walaupun kita tidak bertemu di satu kelas, kita bisa melakukan diskusi secara online atau melalui via Zoom seperti pembentukan grup WA. Di sini kita dapat berdiskusi, bertanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Dan penilaian pun bisa dinilai dari kehadiran mahasiswa saat dilaksanakan pembelajaran via Zoom atau dikenal dengan supervisi. Keaktifan mahasiswa dalam bertanya jawab di grup WA, ketepatan penjelasan, dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal latihan atau permasalahan yang disajikan. Etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. Dan yang terakhir adalah kebijakan terkait dengan absensi, yaitu mahasiswa harus memenuhi kriteria 75% tingkat kehadiran bila ingin mengikuti pelaksanaan yang namanya UTS dan ujian akhir semester. Jika tidak terpenuhi, maka mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti ujian middle test dan ujian final test ya. Dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka mahasiswa tersebut sudah dinyatakan tidak boleh lagi melaksanakan pembelajaran untuk pertemuan yang selanjutnya. Jika yang tersisa hanya beberapa persen dari 75% yang seharusnya dipenuhi. Nah, pada prabahasan sebenarnya kita tentunya sudah banyak yang mengetahui bahwasanya Universitas Pembangunan Pancabudi yang biasa disingkat dengan UNPAP terkenal dengan metafisikanya. Nah, jadi di sini akan dipaparkan visi misi, kemudian penjelasan dari tamadun mandiri, dan tujuan nilai dasar yayasan. Untuk pengenalan kelas itu biasa dilakukan ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Namun ketika pembelajaran dilakukan secara non-kelas, khususnya supervisi, yaitu kelas yang sifatnya self-face, maka ya peraturan dalam pelaksanaan Zoom itulah yang harus diketahui oleh mahasiswa dan dosen sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Nah, yang ketiga, pemaparan kontrak perkuliahan, kemudian pengantar mata kuliah Matematika Dasar, kemudian ada perpustakaan buku dan dokumen visi misi tamadun mandiri, dan pengenalan atau penerapan 7 NDY dalam kehidupan. Nah, untuk capaian dalam pembelajaran ya, yaitu untuk menerapkan konsep visi misi tamadun mandiri dan 7 nilai dasar yayasan dengan memahami terlebih dahulu kontrak perkuliahan terkait dengan mata kuliah yang sedang kita laksanakan, yaitu mata kuliah Matematika Dasar. Adapun sumber belajar yang digunakan ya bisa fleksibel ya. Ada beberapa macam buku yang terkait dengan matematika dasar. Jadi ini beberapa saja buku yang bisa dicari referensinya di berbagai sumber toko buku ya, yaitu dari D. Mursita, judulnya Matematika Dasar untuk Perguruan Tinggi, Rekayasa Sains tahun 2006, kemudian H. Robertus, buku ajar kalkulus 1, dan yang ketiga adalah D. Warsoma dan Wono Setiabudi, yang merupakan diktat kalkulus 1 FMIPA Institut Teknologi Bandung pada tahun 2007. Jika ada beberapa mahasiswa yang memiliki buku terkait yang ilmunya berkaitan dengan matematika dasar, itu masih boleh digunakan sebagai bahan referensi. Nah, adapun visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi atau biasa dikenal dengan UNPAP adalah menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius ya, artinya memfokuskan kepada keagamaan dalam mengembangkan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Jadi Universitas Pembangunan Pancabudi itu bukan hanya universitas yang sifatnya umum ya, tetapi dalam segi religiusnya ya, sisi keagamaannya juga bisa diterapkan ya kepada mahasiswa. Misalnya saja untuk mengingatkan seperti puasa, sunnah, dan sholat 5 waktu. Ketika kita mengikuti pembelajaran, maka selalu ditekankan kepada mahasiswa untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim. Begitu juga bagi non-muslim, diingatkan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tingkat kereligiusan pada universitas ini masih diprioritaskan ya, jika kita bandingkan dengan universitas-universitas yang lainnya.
Nah, untuk misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi yaitu satu, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Kemudian mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah dikategorikan ke dalam 2 poin. Yang pertama, menghasilkan sumber insan yang memiliki kompetensi religius ya, dipandang dari sisi keagamaan, kemudian moral atau etikanya, intelektual, kemampuan berpikirnya, berketerampilan dan memiliki segi profesionalnya. Yang kedua, menghasilkan sumber insan yang mampu berpikir sistematik, team building yang baik, memiliki peran usaha, terampil berkomunikasi dan mengikuti perkembangan iptek. Adapun visi dari Prodi Teknik Elektro adalah menjadi program studi yang unggul yang menghasilkan lulusan berkarakter religius dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik energi listrik, telekomunikasi, dan mekatronika dalam lingkup nasional. Adapun misi ya dari Prodi Teknik Elektro ini adalah menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang teknik elektro, menghasilkan penelitian di bidang energi listrik, telekomunikasi, dan mekatronika sesuai dengan roadmap penelitian Universitas Pembangunan Pancabudi, menghasilkan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknik energi, listrik, telekomunikasi, dan mekatronika, menghasilkan lulusan yang mampu menjaga dan mengembangkan nilai-nilai profesional, attitude, devotion, integrity dalam usaha meningkatkan masyarakat ilmiah yang berbudaya Indonesia. Nah, di sini saya selaku dosen di Universitas Pembangunan Pancabudi ingin menyampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi semester 1 bahwasanya di Pancabudi ini kita mengenal yang namanya 7 nilai dasar Yayasan Unpad atau biasa dikenal dengan 7 NDY. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat atau seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersukacita dan tidak mengeluh. Yang ketiga, rendah hati, mudah memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim. Yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Yang kelima, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, atau tidak mau. Nah, yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan hanya mengkritik atau mencela. Yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Nah, adapun implementasi nilai dasar Unpad adalah sebagai bentuk integrasi nilai dalam kurikulum dan kegiatan akademik untuk pengembangan program pembinaan karakter mahasiswa, penanaman nilai dalam lingkungan kerja dan layanan administrasi, dan yang terakhir adalah memonitoring dan evaluasi penerapan nilai dalam kegiatan kampus. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita untuk menyampaikan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan adalah aturan-aturan atau poin-poin yang diberikan oleh dosen dan harus dijalankan oleh mahasiswa. Artinya, setiap kontrak perkuliahan tersebut sudah diajukan atau dipaparkan, maka mahasiswa bisa melakukan diskusi atau tanya jawab terkait dengan kontrak perkuliahan tersebut. Sehingga dari pihak dosen dan pihak mahasiswa mengalami sisi kebaikannya ya, artinya tidak dikecewakan atau tidak dipaksakan untuk melaksanakan kontrak perkuliahan ini. Nah, kontrak perkuliahan dalam matematika dasar adalah dokumen yang memuat kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai pedoman pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester. Meskipun isinya bisa sedikit berbeda antar institusi, secara umum kontrak perkuliahan matematika dasar mencakup poin-poin penting berikut ini. Nah, untuk kontrak perkuliahan di sini ada komponen utamanya ya, yaitu identitas dari mata kuliah yang sedang kita pelajari yaitu matematika dasar. Sama halnya dengan nama mata kuliahnya yaitu matematika dasar dengan bobot SKS-nya 3 SKS atau 3 satuan kredit semester. Semesternya pada saat ini adalah semester yang sedang berjalan mata kuliah ini, yaitu sudah sampai beberapa pertemuan. Kemudian dosen pengampunya yaitu Nina Fadila SPD MPD. Ya, jadi di sini ada dosen pengampu yang bisa dilakukan komunikasi atau koordinasi apabila terkendala dalam proses pembelajaran.
Nah, untuk kontrak perkuliahan ini, penjelasan singkat terkait dengan isi mata kuliah misalnya memperkenalkan sistem bilangan real, fungsi, limit turunan, dan integral atau konsep himpunan relasi dan fungsi. Tujuan atau capaian dari pembelajaran atau CPMK ini adalah apa yang diharapkan mahasiswa kuasai setelah menyelesaikan mata kuliah, seperti dapat menjelaskan dan menggunakan konsep sistem bilangan real dan fungsi. Ya, kemudian yang kedua, mampu menggunakan konsep limit dan kontinuan. Yang ketiga, mampu menggunakan konsep turunan dan integral dalam pemecahan masalah. Jadi ketiganya ini sangat perlu untuk dikuasai oleh mahasiswa, di mana bila mahasiswa itu sudah menyelesaikan atau selesai dari perkuliahan dengan mata kuliah matematika dasar, akan memiliki kemampuan untuk 3 poin ini. Nah, materi pokok dalam perkuliahan ini sesuai dengan kontrak perkuliahan yang mau dipaparkan adalah daftar topik utama yang akan dipelajari selama 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Materi khas matematika dasar sering kali mencakup logika matematika dan himpunan, fungsi linear, kuadrat, trigonometri, eksponensial, logaritma, limit dan kekontinuan fungsi, turunan atau diferensial dan aplikasinya, integral, anti turunan atau anti derivatif, dan aplikasinya misalnya menghitung luas daerah. Dan yang terakhir adalah vektor. Nah, cara perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan metode yang disampaikan di awal-awal ya, kemudian strategi yang digunakan bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, dan apabila ada perubahan bisa dimix dengan menggunakan beberapa model dan strategi pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan materi yang disampaikan, yaitu mengenai matematika dasar yang akan dilangsungkan selama 1 semester ke depan. Adapun penilaian dan bobot nilai dalam mata kuliah ini bisa dilihat dalam beberapa kelompok yang sudah saya hadirkan. Yang pertama, kehadiran atau partisipasi itu ada 10% sampai 20%. Tugas mandiri atau kelompok dan kuis seperti tugas membuat proyek itu sekitar 20% sampai 30%. Ujian tengah semester itu ada 25 sampai 30% dan ujian akhir adalah 30 sampai 40%. Namun dengan catatan jangan patokannya adalah untuk menghadiri UTS dan UAS sementara kesehariannya tidak ada atau nihil ya, atau belum memenuhi dari 75%. Jangan berharap untuk mendapatkan nilai maksimal karena ada pertimbangan beberapa faktor yang mempengaruhi nilai hasil akhir mahasiswa yang diperoleh. Sejalan dengan penjelasan saya pada slide yang sebelumnya, ada beberapa aturan yang wajib dipatuhi mahasiswa selama perkuliahan. Yang pertama, kehadiran. Umumnya, mahasiswa memiliki tingkat 75% dari total pertemuan yang biasa disebutkan dengan 16 pertemuan, yaitu sebesar 100%. Keterlambatan seringkali memiliki batas waktu, misalnya maksimal 15 menit untuk mencegah agar mahasiswa tidak terlalu membiarkan waktu berlalu dan suka masuk asal-asalan saja di kelas. Nah, yang kedua, pakaian. Wajib berpakaian sopan dan rapi, dilarang memakai kaos oblong, sandal, atau pakaian yang tidak layak lainnya. Yang ketiga, komunikasi. Alat komunikasi harus dinonaktifkan seperti handphone ya, dibuat mode getara selama perkuliahan. Dan yang keempat adalah integritas akademik. Larangan keras terhadap segala bentuk kecurangan etika yang dimiliki oleh dosen, contohnya saja plagiarisme, mencontek, dan joki tugas. Beberapa topik dalam silabus perkuliahan dapat dilihat di sini adalah yang pertama, nilai dasar dan orientasi perkuliahan, 7 NDY ya, dan pengenalan visi dan misi Unpad. Yang kedua, matriks dan operasinya. Yang ketiga, sistem bilangan real. Yang keempat, fungsi. Yang kelima, trigonometri. Yang keenam, turunan atau kalkulus diferensial. Yang ketujuh, integral atau kalkulus integral. Yang kedelapan, aplikasi integral dalam geometri. Dan yang terakhir adalah aplikasi matematika dalam teknik elektro. Pentingnya tamadun dalam pendidikan. 1. Pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa. Yang kedua, menjadi dasar dalam pembangunan budaya akademik yang beretika. Yang ketiga, mendorong sikap saling menghargai dan toleransi dalam berkeagamaan. Dan yang keempat adalah membantu menciptakan masyarakat yang maju dan beradab. Nah, pengertian tamadun. Tamadun berasal dari bahasa Arab yang berarti peradaban atau kebudayaan. Merujuk pada hasil cipta, karya, dan budaya suatu masyarakat yang mencerminkan tingkat kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mencakup nilai-nilai moral, sosial, intelektual, dan spiritual yang membangun karakter bangsa.
Simpulan dari beberapa topik yang dibahas pada pertemuan satu ini diantaranya adalah tamadun dan nilai dasar yayasan menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia atau SDM di Unpad. Yang kedua, penerapan nilai-nilai ini mendukung terciptanya lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Yang ketiga, mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai flashback dari materi yang sudah disampaikan, di sini ada tugas pertemuan 1, di mana tugas ini memiliki 2 soal. Soal pertama yaitu tamadun bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Jelaskan bagaimana integrasi antara ilmu dan nilai dalam tamadun bisa membentuk suatu lulusan yang berkarakter unggul. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan keterkaitan antara nilai-nilai dalam tamadun dengan 7 nilai dasar Yayasan Unpad. Mengapa interaksi keduanya penting dalam membentuk budaya akademik yang beradab. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Saya harap soal-soal yang sudah disajikan atau dipaparkan pada materi ini dikerjakan secara mandiri, tetap berlatih untuk mengoptimalkan kemampuan diri dalam menggali kemampuan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada pertemuan 1 terkait dengan konsep tamadun dan 7 nilai dasar Yayasan Universitas Pembangunan Pancabudi. Tetap semangat, tetap berusaha untuk menyeimbangkan waktu antara kondisi untuk bekerja dan waktu untuk belajar sehingga fokus dalam pengerjaan tugas tidak terabaikan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi.